Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melihat ekspresi tertegun Xiao Yan, Raja Naga Emas juga tersenyum. Dia tahu betapa mengejutkannya keempat bahan ini bagi Xiao Yan, jadi dia tidak terkejut. Dia hanya tersenyum dan menghibur. Hal-hal ini sangat sulit diperoleh, jadi aku berkata jangan terburu-buru. Leluhurmu seharusnya sangat lega bahwa kamu memiliki hati ini. Toh, masih lama, kita bisa melakukannya perlahan. Wajahnya berangsur-angsur pulih. Setelah beberapa saat, Xiao yang tersenyum pahit, merasa sedikit pusing di kepalanya. Garis keturunan esensi dari binatang peringkat Kaisar kelas 7 adalah pembangkit tenaga listrik super yang setara dengan pembangkit tenaga listrik Kaisar pertempuran bintang 7, dan garis keturunan esensi adalah binatang. Hal yang bertahan dan tumbuh seperti darah dan sumsum dalam tubuh manusia. Jika benda ini dikeluarkan dari tubuh binatang, yang terakhir secara alami akan segera kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, jika Anda mau untuk mendapatkan peringkat ke-7 garis keturunan esensi Warcraft, maka perlu untuk membunuh binatang super yang sebanding dengan Dou di bintang 7. Dan level Warcraft ini, dari lahir hingga sekarang, Xiao Yan bahkan belum pernah melihatnya. Sekali saja. Apalagi membunuh. Apa yang disebut pil pembentuk darah bukanlah hal yang sederhana. Untuk pil dari puncak Kaisar tingkat ketiga, saya khawatir bahkan Presiden Asosiasi Alkemis King Cheng saat ini tidak akan dapat menjamin kesuksesan. Apalagi ada semua jenis bahan obat aneh dan langka untuk memurnikan pil pembentuk darah, dan mengumpulkan barang-barang ini adalah masalah besar. Dengan ekspresi pahit di wajahnya, dia mengangguk, dan membangkitkan leluhur Xiao Xuan benar-benar tidak sesederhana itu. Xiao Yan menghela nafas dan berkata, saya akan menyimpan masalah ini di hati saya dan mencari peluang di masa depan untuk menemukan cara untuk menyelesaikan dua materi yang tersisa. Tidak akan terlalu merepotkan untuk memurnikan tubuh yang dapat ditampung oleh jiwa biasa, tetapi semakin kuat kekuatan jiwa dan kekuatan leluhurmu Xiao Xuan selama hidupnya, semakin ketat persyaratan untuk tubuh. Dan aku lupa memberitahumu bahwa hal paling mendasar untuk memurnikan tubuh adalah api dari api suci. Raja Naga Emas tersenyum dan berkata, api suci? Mendengar ini, suasana hati Xiao Yan yang sudah tenang juga menjadi lebih mengejutkan. Hal paling mendasar untuk memurnikan tubuh sebenarnya membutuhkan api-api suci? Xiao Yan juga menatap tuannya Jinlong King yang melayang di udara dengan terkejut. Bagus. Jika itu adalah tubuh tingkat Dozun dan Dosheng biasa, itu dapat dibuat dengan api di tubuhmu, tetapi tubuh Dou yang kuat berbeda. Ketika kamu dipromosikan menjadi Doudi, kamu akan berhasil dipromosikan dengan menyerap asal kaisar, dan asal kaisar ini telah melunakkan tubuh, sehingga kamu benar-benar dapat melangkah ke Doudi. Jika kamu membandingkan tubuh yang dapat menampung puncak Dosheng bintang 9 hingga 10, itu cukup untuk menampung Doudi. Tubuh seorang kaisar adalah 100. Kata Raja Naga Emas dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Xiao Yan juga dengan hati-hati mengingat apa yang dikatakan tuannya Jinlong King. Dan kekuatan apimu saat ini tidak cukup untuk memurnikan tulang dari Kaisar Dou bintang 7 puncak di tanganmu, dan memurnikan tubuh. Semakin cepat semakin baik, jika tidak, darah binatang buas akan habis dan pil obat akan habis. Akan memakan waktu lama. Jika kekuatan obatnya hilang, maka itu gagal. Raja Naga Emas berkata dengan nada yang sangat tenang. Memang, dalam hal kekuatan api yang berbeda saat ini Xiao Yan, itu akan memakan waktu beberapa hari untuk memperbaiki tulang dari pusat kekuatan puncak Kaisar bintang 7 Dou. Di satu sisi, kekuatan kerangka Kaisar dalam hidupnya sangat menakutkan,
dan kerangka yang membentuknya setelah kematian sangat kuat, juga cukup sulit untuk diubah. Selain itu, bahkan jika kelangkaan api suci dibandingkan dengan api aneh, itu tidak terlalu banyak. Apakah itu dapat ditundukkan atau tidak adalah masalah lain, dan semua ini cukup untuk menjelaskan betapa sulitnya api suci itu untuk ditemukan. 11ZC. Ini benar-benar liku-liku. Xiao Yan tidak bisa menahan kutukan setelah mendengar bahwa tuannya Jinlong Qing mengatakan ini. Tapi jangan khawatir. Ketika masalah di Qingcheng di sini selesai, saya perlahan akan memandu Anda untuk menemukan api suci yang berada di benua roh yang mendalam ini. Aku hanya tidak tahu bagaimana dia sekarang. Raja Naga Emas juga memandang Xiao Yan yang sedikit tertekan dan berkata dengan nyaman. Hah? Xiao Yan tiba-tiba menjadi bersemangat ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian menatap tuannya, Raja Naga Emas, dengan mata berapi-api. Hei, jangan coba-coba memberitahuku apa yang harus kukatakan. Nah, aku tahu Sheng Yan, dan aku juga tahu tentang keluargamu, tapi aku tidak akan memberitahumu. Raja Naga Emas tertawa. Mata Xiao Yan segera kembali normal, dan kemudian memutar matanya ke arah tuannya, Raja Naga Emas. Ketika kamu cukup kuat, aku secara alami akan memberitahumu satu persatu. Untuk sekarang, ayo keluar dari reruntuhan dulu. Raja Naga Emas juga berkata, melihat ke ruang batu yang semakin runtuh. Ya. Xiao Yan juga tahu bahwa apa yang dikatakan tuannya Jinlong Qing adalah benar. Meskipun dia memiliki banyak misteri, dia tidak memiliki kekuatan. Bum bum bum. Potongan-potongan batu jatuh dari kamar batu. Di ruang batu kaisar, darah diambil, dan tulang diperoleh oleh orang-orang yang ditakdirkan. Itu juga memenuhi keinginan senior ini. Sambil memikirkan dendam putih susu yang menutupi seluruh tubuh, dia melambaikan tangan kanannya. Tangan dengan keras, celah ruang. Itu muncul di depan Xiao Yan. Tentu saja, ada larangan untuk menekan yang kuat di reruntuhan ini, sehingga yang kuat yang melampaui Kaisar Dou Bintang 4 tidak dapat masuk ke dalamnya, sehingga bahkan celah ruang tidak dapat dihancurkan, tetapi dengan hilangnya tulang Kaisar dan esensi darah, larangan ini juga perlahan kehilangan kekuatannya. Waktu untuk pergi. Tanpa ragu-ragu, itu berubah menjadi meteor putih susu dan digantung di celah ruang angkasa. Setengah bulan telah berlalu sejak pembukaan reruntuhan World of Warcraft. Setelah dibujuk untuk mundur oleh 7 kota besar, mereka tidak berani melangkah ke reruntuhan. Tetapi semua orang tahu bahwa Xiao Yan ini sudah cukup untuk mendapatkan jumlah terbesar reruntuhan. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini juga merupakan musuh bebuyutan dari banyak favorit surga di 7 kota. Terutama Wu Cheng Wu Huan, yang bahkan lebih salah paham tentang Xiao Yan yang berpakaian putih sesuai permintaan, dikabarkan berurusan dengan Xiao Yan. Ho ho ho. Begitu reruntuhan monster keluar, aku bisa mendengar raungan beberapa monster dari waktu ke waktu Novelcom, jelas demi memperebutkan wilayah. Seorang pria muda dengan sosok lemah, membawa penggaris berat gelap di punggungnya, berjalan sendirian di pegunungan binatang ini. Perjalanan ke reruntuhan ini juga merupakan perjalanan yang berharga, kekuatan puncak Samsung Doudi. Selain itu, Anda dapat membawa penggaris berat ini bersama Anda. Saya telah menanganinya untuk Anda. Biasanya terlihat seperti penggaris berat hitam yang lembut. Penggaris berat ini dapat menekan napas Anda. Kekuatan puncak Samsung Doudi telah ditekan. Di tengah-tengah Doudi bintang 3, dan ketika Anda melepas penguasa berat ini untuk bertarung melawan orang lain, kekuatan penguasa berat akan meroket dalam sekejap, yang tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu cara Anda,
dan ini penguasa berat juga sangat luar biasa. Raja Naga Emas juga puas, mengangguk. Xiaoyan juga dapat merasakan bahwa penguasa kuno api yang berbeda ini, yang dibentuk oleh perpaduan 23 jenis kekuatan api yang berbeda, jelas tidak sederhana. Sebelumnya, kekuatannya saat ini terbatas, dan dia tidak dapat menjelajahi misteri. Ayo kembali ke King Cheng dulu, aku tidak tahu apa yang terjadi pada gadis kecil King Yuan. Raja Naga Emas juga berbicara. Serahkan apa yang disebut ciptaan hebat itu. Aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu agar tidak mati. Ada sosok di depan Xiaoyan, dan ki pertempuran merah besar meraung, seperti awan api, dan di atas awan api, sosok ramping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak menghina, dia mengalihkan pandangannya kepada pria muda dengan kaki berat di punggungnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.